Mbak Hilda dulu katanya pemalu, tadi statementnya Mbak Hilda. Tapi hari ini saya melihat sosok Mbak Hilda yang confident, yang luwes berbicara di depan umum, di depan klien, di depan partner. Sebetulnya apa sih yang berubah Mbak Hilda dari sosok yang pemalu menjadi sosok yang confident seperti hari ini? Mindset Kak Ade. Karena saya percaya tuh pola pikir bisa membentuk kita mau jadi apa nantinya. Seperti itu. Halo, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali di acara Helping Others Grow, yaitu acara yang diusung untuk memberikan informasi yang bisa mengubah cara pandang kita untuk keep growing dengan menghadirkan para narasumber yang akan sharing based on success story mereka. Saya Ade, tuan rumah Helping Others Grow pada kesempatan kali ini. Nah, sewaktu kecil saya ditanya, apa sih cita-cita kamu ketika kamu dewasa? Jawaban saya simpel, saya ingin menjadi seorang presiden. Nah, kenapa bisa terbersit untuk menjadi presiden? Karena saat itu tontonan saya adalah sering melihat berita dan di berita tersebut sosok presidenlah yang warawiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah keinginan saya semasa kecil itu adalah benar-benar keinginan hidup saya atau hanya karena kekaguman sesaat? Dan kenapa setelah saya bertumbuh dewasa, keinginan dan harapan saya berubah? Dan bahkan kini saya lebih enjoy dan berjuang untuk mewujudkan keinginan yang sudah berubah tersebut. Nah, sebetulnya apa sih yang menggerakkan pikiran saya atas perubahan itu? Oke, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini adalah passion versus success. Maka kita akan bahas dari sudut pandang narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Hilda Siregar. Beliau adalah sosok pekerja yang cukup tangguh, ulet, sudah menggeluti dunia kerja dengan beberapa posisi, bahkan saat ini beliau didaulat menjadi leader di Andal Software dan berperan aktif di ranah business development, yaitu pengembangan bisnis melalui channel atau business partner. Yuk, biar lebih afdol, kita langsung kenalan dengan beliau. Halo Mbak Hilda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama kita hari ini. Halo juga Kak Ade, terima kasih. Saya juga senang diundang di acara Helping Others Grow, dan karena saya bisa diberi kesempatan untuk sharing di depan teman-teman di sini. Oke, gitu. Baik. Nah, Mbak Hilda, sesuai dengan bahasan kita hari ini mengenai passion dan juga success, kita mengundang Mbak Hilda karena saya melihat bahwa Mbak Hilda sosok yang tepat untuk berbagi dengan teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum kita mulai sharingnya, saya pengen tahu nih Mbak, dari Mbak Hilda sendiri, apa sih definisinya dari passion dan juga sukses menurut Mbak Hilda? Saya pernah baca Ade bahwa secara teori dulu ya, kalau passion itu adalah hasrat atau dorongan untuk melakukan sesuatu dengan full of attention dan juga memberikan apapun yang kita miliki untuk menyelesaikannya. Nah, honestly ya, kalau saya sendiri sih nggak punya jawaban yang wow terhadap passion itu apa. Mungkin passion juga bisa dibentuk dari bagaimana cara kita dididik pada saat kita kecil. Kalau di keluarga saya, kita dibebaskan untuk memilih suatu hal yang kita sukai, mencari tahu itu, dan juga bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab ya. Berangkat dari pola didikan atau pola pikir yang seperti itu, saya rasa saya pikir gitu ya, passion itu bukan soal pekerjaan, bukan soal hobi, tapi ketika kita sudah menentukan pilihan, you just do it gitu, dan put effort untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi passion itu tuh tentang rasa, kan kita sukai gitu ya, tentang rasa, dan rasa itu bisa berubah, begitu juga dengan passion bisa berubah. Nah, kalau saya simpelin nih versi saya, makna passion adalah dorongan saya untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang saya bisa untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, gitu sih Kak Adi. Nah Mbak Hilda sendiri kan sekarang di posisi business development leader ya Mbak ya. Is it your passion? Sejauh ini sih saya menikmati pekerjaan sebagai business development. Saya awalnya sih tidak berpikir terjun ke dunia sales gitu. Jadi cerita sedikit ya. Banyak juga monggo Mbak. Jadi waktu pertama kali join di Andal itu sebagai bisnis analis,
itu yang ada di pikiran saya adalah technical. Nah, tapi pada saat join sudah masuk ke Andal, ternyata itu penggabungan antara pre-sales dan sales. Oke, seperti itu. Terus saya merasa bahwa mental saya belum di sales pada saat itu, dan mungkin keberuntungan juga akhirnya manajemen memisahkan antara sales dan pre-sales. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bisnis analis pure 100%. Jadi related dengan yang didambakan sebelumnya ya Mbak ya? Betul. Nah, terus ketika itu seiring berjalannya waktu ternyata balik lagi nih ke kondisi awal. Yang tadinya udah sesuai tiba-tiba balik lagi kayak yang semula. Iya, betul. Nah, tapi tantangan dong ya. Nah, ketika sudah join beberapa tahun itu menjadi suatu tantangan sih. Jadi lama kelamaan gitu ya, saya jadi bisa mempresentasikan dengan baik. Saya merasa semakin baik dari hari ke hari, dan mulai merasa passionate adalah ketika I started money dari sales itu, achieve target, dapat bonus, dan benar-benar dia itu really passion sejak saat itu untuk di dunia sales ya. Nice. Nah, itu kan pengertian dari passionnya itu sendiri ya. Nah, pengertian suksesnya sendiri seperti apa nih Mbak? Nah, kalau sukses sih lebih simpel sih menurut saya. Sukses itu adalah ketika apa yang saya pikirin tuh bisa berubah menjadi kenyataan, tapi ada satu syarat, yaitu dengan duit, Kade. Duit uang maksudnya? No, duit itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nice. Tuh. Nah, intinya adalah duit yang tadi ya. Terus kemudian kenapa sih mesti ada duit, itu yang jadi pertanyaan kan? Karena kalau kita mengimajinasikan sesuatu terus kemudian besoknya menjadi kenyataan, itu bukan berarti sukses sih. Kayak misalkan simpelnya adalah saya malam-malam ngebayangin mau beli martabak manis gitu ya. Besok paginya saya bisa realisasiin. Nah, itu menurut saya bukan sukses karena saya nggak perlu doa untuk saya dapetin itu. Gitu sih. Jadi tetap harus duit kuncinya. Jadi doa dan duit beda ya? Beda. Nah, saya suka banget dengan statementnya Mbak Hilda tentang duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, balik lagi nih Mbak, sukses sendiri kan tidak selamanya ya Mbak ya, pasti ada aja batu rintangannya. Nah, contoh deh, Mbak Hilda kan tadi pengen martabak manis ya, martabak manis, dan Mbak mau mewujudkan itu. Akhirnya Mbak beli dong martabak manisnya ke si abangnya. Pas nyampe ke si abangnya udah jauh-jauh, habis Mbak. Dan yang ada cuma ada martabak telur. Nah, daripada balik lagi, Mbak Hilda akhirnya ya udah deh gue beli martabak telur. Nah, itu salah satu sukses juga nggak sih? Walaupun yang tadinya awalnya niatnya A, tiba-tiba dapatnya amin. Gimana tuh? Kalau saya sih ya, as long as I feel happy gitu, selama saya seneng terhadap hasil yang sudah saya dapetin, itu saya bisa menggambarkannya sebagai bentuk kesuksesan. Jadi ya karena sama-sama martabak ya? Ya betul, gitu kan. Dan tapi saya punya satu pasal yang saya tanemin di diri saya, bahwa kita nih sebagai manusia itu hanya bisa berencana, tapi tetap yang menentukan adalah yang di atas. Iya, benar banget sih, betul banget. Nah, Mbak Hilda, antara passion dan juga sukses itu perlu dimiliki oleh seseorang nggak sih, passion ini supaya orang itu menjadi sukses? Mutlak nggak? Mutlak nggak, saya nggak mutlak nggak. Sebetulnya sukses dan passion itu satu kesatuan ya. Itu bisa jadi passion itu menjadi salah satu faktor yang membawa kita kepada kesuksesan. Karena kalau kita passion terhadap sesuatu, artinya secara alam bawah sadar kita tuh menentukan apa yang akan kita lakukan. Nah, sejalan dengan itu, impact-nya adalah hasil kerja yang performance yang maksimal yang menentukan kesuksesan versi saya saat ini. Nah, sukses versi saya saat ini adalah mandiri secara finansial dan juga karir yang berprogres. Mandiri secara finansial, ini menarik nih. Jadi saya pengen tahu nih, mandiri secara finansial di ukurannya Mbak itu seperti apa sih? Saya disclaimer dulu ya, bahwa pastinya ukuran sukses mandiri secara finansial itu tiap orang pasti berbeda-beda, betul ya. Nah, dari Mbak Hilda sendiri seperti apa nih? Kalau versi saya adalah, ya saya punya tabungan jangka panjang, itu menurut saya sudah sukses. Saya bisa mencukupi kebutuhan pribadi, bahkan kedua orang tua itu menurut saya bisa sukses gitu.
Tapi bahkan mungkin naik haji bareng orang tua mungkin ya kalau kita muslim ya seperti itu ya. Betul, amin. Okay. Tapi yang pasti sih kita jangan sampai terintimidasi dengan sukses secara finansial versinya orang lain gitu. Itu malah akan menjadi membuat kita akan down sih. Oke, nice banget Mbak. Nah Mbak Hilda, saya kan agak sedikit stalking nih. Ternyata Mbak Hilda sempat CLBK juga ya di Andal ini. Artinya pernah kerja di Andal, kemudian pindah ke company A, balik lagi ke Andal. Boleh tahu nggak sih kenapa Mbak Hilda balik lagi ke Andal? Oke, jadi alasan kembali ke Andal ya. Saya sadar bahwa Andal menjadi wadah awal yang menggembleng saya secara komprehensif. Terus kemudian saya berubah nih Kak Ade dari sosok yang tadinya pemalu, tidak pede, menjadi sosok yang berani mengemukakan pendapat. Kemudian berinteraksi dengan dunia luar ya, itu saya dapatnya di Andal. Jadi awal bekerja di Andal gitu ya, saya tuh merasa saya di-challenge untuk mengembangkan potensi dan bahkan mencari potensi yang terpendam yang saya miliki. Terus kemudian juga mindset ya, mindset untuk selalu bertumbuh dan bertumbuh adalah kegiatan yang saya hadapi setiap harinya di Andal Software. Terus kemudian lingkungan kerja dan tim yang suportif, kekeluargaan yang terbentuk. Pokoknya banyak hal positif deh yang saya dapetin dalam pengembangan pribadi saya di Andal yang saya tidak dapatkan di environment perusahaan lain. Oke, gitu ya. baik. Terus kemudian saya juga alhamdulillahnya masih diberi kepercayaan untuk join lagi di Andal dan sampai saat ini pun masih banyak hal sih yang perlu saya asah dan belajar dari partner kerja di sini. Gitu. Tapi overall yang saya rasain di Andal ya yang saya dapatkan sesuai dengan tagline Andal, helping others grow gitu ya. Karena kalau kita mau helping others berarti kan kitanya harus bertumbuh dulu nih. Benar banget. Nah, di Andal tuh memang dituntut untuk selalu memaksimalkan potensi yang kita miliki, bahkan ditantang untuk terus mengembangkan diri gitu. Jadi gitu Kak Ade. Benar. Akhirnya kalau kita mau mengajari orang, kita harus belajar terlebih dahulu ya. Baru kita bisa mengajari orang dengan baik ya. Nah, tapi saya ada satu hal yang saya tertarik nih pemirsa. Mbak Hilda dulu katanya pemalu, tadi statementnya Mbak Hilda. Tapi hari ini saya melihat sosok Mbak Hilda yang confident, yang luwes berbicara di depan umum, di depan klien, di depan partner. Sebetulnya apa sih yang berubah Mbak Hilda dari sosok yang pemalu menjadi sosok yang confident seperti hari ini? Mindset Kak Ade. Karena saya percaya tuh pola pikir bisa membentuk kita mau jadi apa nantinya. Seperti itu. Oke. Mindset pemirsa. Jadi ternyata yang berubah Mbak Hilda dari yang dulu pemalu menjadi sekarang yang confident, yang memiliki keluasan dalam berbicara, kesantunan dalam berbicara yang lebih baik mungkin dari sebelumnya, itu adalah mindset. Dan ini mungkin topik yang menarik yang bisa kita bahas di next episode ya pemirsa. Oke, Mbak Hilda, pertanyaan terakhir nih Mbak. Mbak Hilda saat ini masih ada yang ingin dikejar nggak dalam hal karir? Dan menurut Mbak Hilda, apakah di Andal Mbak Hilda bisa mewujudkan hal tersebut? Oke, pastinya ya Kak Ade, karena kan seperti yang saya sampaikan bahwa passion itu berubah gitu ya. Nah, semakin ilmu kita bertambah, pastinya ketertarikan atau minat kita terhadap suatu bidang tuh juga bisa berubah. Apalagi kalau misalkan ada kesempatan gitu ya, pasti kita akan ambil. Namun untuk jawaban yang atas pertanyaan yang kedua itu saya belum bisa share di sesi ini karena masih ada beberapa rencana yang memang belum terrealisasikan. Jadi saya keep dulu jawabannya. Oke, berarti kita share di sesi selanjutnya ya. Betul. Oke, baik. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu. Sharing materi ini sangat inspiratif. Semoga membawa perubahan positif bagi teman-teman semua dan juga buat saya pribadi tentunya. Ada catatan yang saya dapatkan dari pembahasan kali ini, yaitu kunci sukses bukan semata karena kita mengikuti passion, namun juga kita harus didukung dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, terima kasih banyak juga Mbak Hilda sudah sharing di kesempatan kali ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau Mbak Hilda sampaikan untuk teman-teman semua. Oke. Selagi kamu dapat kesempatan, tangkap kesempatan itu. Karena saya yakin proses itu bisa kita lewati dengan learning by doing. Dan kalau menjalani dengan maksimal, passion itu akan mengikuti. Begitu pula dengan kesuksesannya. Jadi
kamu nanti tinggal rasain dan nikmatin hasilnya. Nice banget. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara kali ini. Semoga berkat kebaikan akan segera hadir buat kita semua. Ikuti terus acara Helping Others Grow yang akan tayang setiap hari Senin melalui channel YouTube Andal Software. Dan kami akan selalu hadirkan materi dan juga narasumber yang bisa berbagi kiat-kiat untuk menjadikan kita sosok yang mau terus bertumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share materi ini untuk berbagi berkat kebaikan buat teman-teman yang lain. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silahkan hubungi kami melalui telepon atau email di bawah ini. Atau juga bisa langsung put di kolom komentar. Sampai jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik tentunya. Stay safe, stay healthy, and keep growing. Bye-bye.